Hari ini aku excited banget nih karena aku bakal nge-review the best vlog camera from Sony. Ini adalah Sony ZV-1. So daripada penasaran seperti apa sih kamera ini, yuk langsung aja mark review. Mari kita review. Hai guys, ketemu lagi sama aku Sally Chan. Dan di tanganku ini udah ada si Sony ZV-1. Ini adalah kamera vlog keluaran dari Sony yang beberapa bulan lalu udah dirilis dan sempat bikin heboh juga karena beberapa kelebihannya nih. Nah, yang pertama, kelebihan dari Sony ZV-1 sebagai kamera vlog terbaik dari Sony adalah dari segi desainnya. Sony ZV-1 ini punya desain yang simpel, terus juga dia compact. Jadi kalau misalkan kalian tuh vlogger yang kerjaannya tuh di outdoor atau kalian suka rekam-rekam video di outdoor gitu ya, ini tuh lebih gampang dan simpel. Terus juga karena dia compact, dia ini nggak menemuin tempat dan nggak bikin berat juga karena beratnya ini cuma 294 gram. Terus di tangan tuh nggak bikin pegel ya, udah pasti karena ini tuh ringan. Kalau buat aku ini bener-bener kerasa banget ya ringannya, karena sebelumnya aku kan pakai kamera mirrorless, kamera Sony A6400 sama A6600. Ini yang lagi aku pakai buat recording dan kerasa banget ringannya si Sony ZV-1 ini. Makanya waktu cobain kayak wow, ini kayak pegang HP karena 294 gram itu kalau nggak salah Asus ROG Phone 2 itu kemarin 294 graman. Jadi kayak pegang HP dan ngevlognya pakai HP bener-bener ringan dan bisa dibawa kemana-mana lah ya. Dan Sony ZV-1 ini punya dua pilihan warna, ada yang warna putih, ada juga yang warnanya hitam, dan punya aku ini yang warna hitam. Dan yang kedua yang aku suka lagi ini tuh dari segi autofokusnya, karena autofokusnya ini bener-bener cepet banget. Kalau dari Sony sendiri sih dia mengklaim ya, si Sony ZV-1 ini kecepatan autofokusnya ini bisa sampai 0,03 detik. Dan ya emang cepet banget sih untuk autofokusnya, dan buat pemisahan objek dan background pun so far so good banget. Terus kalau kamu lihat nih di bagian atas ini ada tombol yang bisa kita pakai untuk ngaktifin mode bokeh atau matiin mode bokeh. Jadi kalian pengen dalam video kalian tuh belakangnya bokeh atau enggak, kalian bisa atur dalam satu tombol ini aja. Jadi benar-benar simple. Terus buat lensanya sendiri ini lensa fix, nggak bisa diganti-ganti atau kita ubah-ubah gitu ya. Dan ini resolusinya 20,1 megapiksel dengan tipe Exmor RS CMOS sensor, dan panjang fokusnya ini 24 sampai 70 mm dengan maksimal aperture-nya ini f1,8 sampai 2,8. Terus juga lensanya ini bisa di zoom sampai 2,7 kali. Cuman kalau kita zoom banget ini bakal kayak kelihatan grainnya gitu ya. Jadi zoomnya ini kurang oke menurut aku. Dan kamera Sony ZV-1 ini punya satu fitur yang menurut aku penting banget baik di kamera maupun di handphone. Kalau kalian sering rekam video pakai smartphone atau pakai kamera, yaitu fitur stabilization. Karena kalau misalkan kita nggak punya fitur stabilization itu bakal ribet banget ya. Contohnya aja kamera aku yang Sony 6400, dia kan nggak punya stabilization. Kalau kita mau rekaman keluar itu harus pakai gimbal dan itu ribet banget. Beda sama si Sony 6600 yang udah ada stabilizationnya, itu lebih gimana ya, lebih kayak lebih mudah aja kalau misalkan kita mau pakai keluar, walaupun ya tetap kalau mirrorless tetap agak ribet ya. Tapi kalau si Sony ZV-1 ini karena dia ini kamera yang ya bisa dibilang dia kamera pocket, terus juga dia udah ada stabilizationnya, jadi ini udah kayak paket komplit. Dan satu fitur yang menarik dan bikin aku suka banget sama si Sony ZV-1 ini, dan kayaknya semua cewek bakalan suka sama kamera ini, yaitu fitur beauty. Ya, si Sony ZV-1 ini dilengkapin sama mode beauty ya, yang bisa kita atur juga nih untuk tingkatannya kita mau sejauh mana. Ini aku suka banget. Fitur ini I love it karena bikin aku cantik. Dan guys, si Sony ZV-1 ini juga dilengkapin sama video slow-mo di high frame rate sampai 960 fps yang bisa kita kreasikan di dalam video kita. Dan poin plus yang pengen aku highlight dari si Sony ZV-1 di videoku kali ini adalah kamera ini tuh adalah kamera yang layarnya flip ke samping guys. Jadi ini udah aku tunggu-tunggu banget Sony ngeluarin kamera yang flipnya ke samping, karena sebelumnya itu mereka tuh flipnya ke atas ya, kayak si punya aku ini 6400 sama 6600 ini flipnya ke atas. Tapi sebelum aku pakai dua kamera ini, aku pakai kamera Canon ya yang EOS 350D, itu flipnya ke samping, dan jujur aja aku lebih suka kamera yang flip ke samping daripada flip ke atas. Jadi si kamera ini bener-bener yang aku tunggu-tunggu banget sih dari Sony karena flipnya ke samping guys. Tuh, dan ini rotasinya sampai 270 derajat. Jadi menurut aku lumayan oke. Terus juga ini tuh bisa kita manfaatin untuk nyalain kamera ya. Jadi dia kalau kita buka nih layarnya, dia bakal otomatis nyala kameranya, dan kalau kita tutup dia bakal otomatis mati kameranya.
Good job Sony. Dan karena sebelumnya aku pakai kamera Sony dan transisinya ke kamera Sony lagi, jadi nggak begitu banyak adaptasi, paling cuman tombol-tombolnya aja yang sedikit berubah, cuman untuk menu-menunya emang semuanya overall sama. Dan kalau kalian beli Sony ZV-1 udah include sama windscreen yang ditaruhnya di atasnya mikrofon, jadi kalau kalian ngevlog keluar mau pakai mic internalnya dari si Sony ZV-1 ini udah lumayan oke banget karena si windscreen-nya ini bisa ngurangin noise yang ada di luar. Cuman jangan dipakai di tempat yang terlalu rame ya, karena ini windscreen-nya juga nggak yang begitu bagus banget, jadi noise-nya ini nggak akan ngurang banyak kalau misalkan tempatnya itu terlalu rame gitu guys. Kalau kekurangan yang aku rasain ini dari segi baterainya, karena Sony ZV-1 ini cuma tahan sampai 40 menit. Ini kurang banget buat aku yang biasanya rekaman bisa sampai 1 jam lebih gitu kan. Kalau misalkan lagi keluar itu biasanya kan rekaman bisa lebih dari 40 menit ya pastinya kalau aku pribadi. Jadi solusinya adalah beli aja baterai yang lebih dari 1, karena ya 1 aja itu nggak cukup guys. Ini make sense sih karena kan ini bodinya kecil ya, nggak mungkin juga dikasih baterai yang gede-gede banget. Jadi 40 menit untuk orang normal sih katanya ya normal-normal aja, tapi buat aku yang emang dailynya ini rekaman bisa lebih dari 1 jam, ini 1 baterai aja nggak cukup. Dan buat harganya menurut aku ini juga lumayan murah ya, mengingat banyak banget fitur yang kita dapetin di Sony ZV-1 ini, dari segala kekompakannya, terus fitur-fiturnya yang kadang tuh nggak kita temuin di kamera Sony yang lebih mahal. Menurut aku si Sony ZV-1 ini rekomen banget di harga 10 juta, dan buat kamu yang emang lagi cari kamera vlog yang paling baik dan paling bagus ya di range harga 10 jutaan, ini aku rekomen si Sony ZV-1. Dan buat link pembelian Sony ZV-1 ini udah aku sertain juga ya di kolom deskripsi, jadi make sure kalian cek. Dan gimana guys menurut kalian tentang kamera vlog terbaik dari Sony versi aku ini, kalian sampein juga di kolom komentar. Jadi segitu dulu video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like and also subscribe buat yang belum subscribe. Komen juga di bawah aku harus bikin video apa lagi. So kita ketemu lagi di video menarik lainnya. Bye bye.